Ada berapa Tuhan? Waktu Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Tidak Ada berapa bisa Tuhan? dikatakan ada berapa, tetapi berbeda. Yang mana Tuhan yang asli kalau berbeda? Kalau Tuhan yang asli maksudnya pertanyaannya bagaimana Tuhan yang asli? Yang manakah Tuhan yang beneran, yang betulan? A. Bapak, B. Yesus. Tadi Bang Andi sudah setuju kalau Bapak itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Berarti ada berapa? Ada berapa itu Tuhan? Kalau ditanyakan ada berapa itu Tuhan, kalau kita melihat secara fisik, ya sudah pasti dua. Tetapi ini metafisik yang kita berbicara, ya. Baik. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Waktu Yesus berdoa kepada Bapa itu menunjukkan relasi antara Bapa dan anak. Oke, saya enggak. Dengerin pertanyaannya, bahasa Indonesia ini, dengerin bahasa Indonesia. Waktu Yesus berdoa, Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan. Yesus yang adalah Firman yang telah menjadi manusia itu. Saya ulang bahasa Indonesianya. Bentar. Udah pilihan loh. Tinggal ini loh. Saya ulang bahasa Indonesia. Alhamdulillah, sobat diskusi lintas agamaku yang berbahagia. Kita berjumpa kembali di diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia yang begitu menarik, berisi penuh literasi, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang ingin menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita analogikan, ada manusia di beberapa benua, di pulau terpencil gitu, tidak mengenal agama, tidak mengenal Yesus. Itu bagaimana? Gimana? Coba ceritakan. Coba konsepnya bagi Anda gimana? Kalau dia tidak mengenal Yesus, berarti dia tidak akan selamat, Bang. Intinya di dunia ini semua itu sebelum Yesus akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini, pasti akan semua itu dengar kabar tentang Yesus. Jadi tidak mungkin satu orang pun di dunia ini tidak mendengar tentang kabar tentang keselamatan. Itulah makanya adanya orang Kristen. Kami diajarkan bagaimana orang yang terlahir dengan, mohon maaf ya, tidak punya pikiran ODGJ dari terlahir. Bagaimana? Itu kan beda cerita. Itu orang ODGJ itu mereka mulai. Orang ODGJ itu kan orang gila, Bang. Dia tahu dia bikin dosa. Dia tahu dia. Sekarang aku contohkan yang pertama, analogiku yang pertama tadi, bahwasanya ada manusia yang di pulau, di benua di pulau. Ini analogi saya nih. Kau bilang dia tidak mengenal. Aku bilang dia tidak mengenal Yesus dan tidak tahu apa itu Yesus. Anda bilang dia kena dosa, gimana? Itu betul? Betul ya Anda bilang ya, betul. Semua manusia yang lahir dari Adam dan Hawa. Tapi dia tidak mengenal dan tidak dapat berita. Tahu kan daerah terpencil di benua sana, suku-suku yang paling terpencil. Ngerti. Maksudnya dia terpencil dalam tanah goa manapun. Itu Tuhan datang menghakimi. Dunia tidak akan kiamat. Tuhan Yesus tidak akan datang. Berarti kontradiksi dengan perkataan Anda pertama. Berarti kontradiksi dengan pertanyaan Anda, kontradiksi dengan pernyataan Anda pertama ya. Kontradiksi semua itu, Bang. Udah cukup. Loh. Kata Anda tadi setiap manusia itu menanggung ada dosa. Ya, betul. Emangnya mereka itu nggak manusia? Emangnya mereka itu nggak manusia? Saya bilang kan semua manusia itu berdosa loh, Bang. Iya, yang tidak mengenal Yesus. Yang tidak mengenal Yesus, tidak ada ditebus dosanya. Yang mengenal Yesus dan yang tidak mengenal Yesus, semua dari Adam dan Hawa itu berdosa. Jadi kalau mereka tidak mengenal itu, kalau tidak mengenal Yesus berarti dosanya bagaimana itu? Diampuni atau nggak diampuni? Sekarang saya tanya. Jangan tanya dulu, diampuni atau tidak diampuni? Apa itu? Abang menanyakan apa? Tidak mengenal Yesus. Diampuni, Bang, diampuni. Jika dia tidak mengenal Yesus, Tuhan bilang, saya adalah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain tidak melalui aku.
Jadi cuma Yesus dengan keselamatan. Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Yesus dan Bapa itu beda. Beda. Yang mana yang Tuhan? Stop. Dua Tuhan. Iya. Kalau beda, yang mana yang Tuhan? Dua Tuhan. Berarti Tuhanmu dua. Bukan dua. Kalau lu bilang dua-duanya, dua-duanya Tuhan. Kenapa lari ke Tuhan? Kita bahas saya ulang ya. Saya ulang dulu nih. Bahasa Indonesia nih. Apakah Yesus dan Bapa beda atau sama? Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa yang melihat aku, saya nggak nanya itu. Apakah Yesus dan Bapa sama? A sama, B beda. Ayo belajar bahasa Indonesia. Ayo belajar bahasa Indonesia. Apakah Bapa dan Yesus sama? A sama, B beda. Ayo anak-anak kita masuk ruangan belajar bahasa Indonesia dengan baik. Ayo anak-anak, kendorkan celanamu anak-anak. Ayo anak-anak, udah pada sikat gigi belum? Boleh saya jawab, Mandi? Boleh, silakan. Ya, berbeda tapi dalam satu esensi. Beda. Kalau berbeda, yang mana yang Tuhan? Berbeda tapi satu esensi, paham tidak? Iya, kalau beda, kan beda nih. Artinya tidak sama. Ya. Dengerin dulu. Tidak sama. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Satu esensi. Saya mengatakan. Saya nggak nanya satu esensi, namanya udah beda kok. Berbeda. Kalau beda, entar dulu. Kalau beda itu sama atau tidak bisa beda? dipisahkan? Tidak bisa dipisahkan. Satu esensi. Oh, yakin? Kenapa nggak yakin? Oke. Jadi Bapak dan Yesus selalu dempet. Kenapa? Bapak dan Yesus selalu dempet. Bapak dan Yesus kenapa? Selalu dempet, selalu sama. Kalau dempet pengertian secara fisik ya itu salah, tetapi Oke. Apakah Yesus dan Bapak selalu menyatu? kalau menyatu dipandang melalui fisik ya tidak. Kalau tidak dipandang melalui metafisik ya. Oke. Bagaimana cara memandang metafisiknya? Ya Yesus itu dikatakan dia itu adalah firman Allah. Firman yang kemudian telah menjadi manusia. Baik. Itu merujuk kepada metafisik. Cukup. Ya, Cukup. sudah paham? Oke. Waktu Yesus ada di dunia ini, siapakah yang Tuhan? A. Yesus, B. Bapa. Ketika Yesus ada di dunia ini, bagaimana? Coba diulang. Saya ulang ya. Waktu Yesus ada di dunia ini, mulai dari bayi sampai dewasa, siapakah yang Tuhan sebenarnya? A. Yesus, B. Bapa. Pengertian kata Tuhan ya. Saya enggak. Kenapa lu jelasin kata Tuhan? Tuhan itu yang disembah. Saya ulang ya. Ya, Saya ulang nih. menurut abang itu Tuhan itu yang disembah, tetapi menurut kami orang Kristen Tuhan itu sang penguasa. Oke, sang penguasa. Baik. Berkuasa, betul. Oke. Sang penguasa. Sang penguasa ya. Ya udah cukup udah sang penguasa, saya ikutin. Bukan sesembahan, Iya. Waktu Yesus ada di muka bumi, mulai dari bayi sampai dewasa, siapakah sang penguasa itu? A. Yesus, B. Bapa, C. keduanya. Silakan. Pada saat yang sama Yesus itu juga Tuhan. Jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Ya, karena satu esensi dengan Bapa. Jadi Yesus Tuhan di bumi, Bapa Tuhan di surga, betul? Betul, karena satu esensi. Ada berapa itu Tuhan? Ada berapa itu Tuhan? Gimana? Ada berapa Tuhan? Waktu Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Tidak ada berapa bisa Tuhan? dikatakan ada berapa, tetapi berbeda. Yang mana Tuhan yang asli kalau berbeda? Kalau Tuhan yang asli maksudnya pertanyaannya bagaimana Tuhan yang asli? Yang manakah Tuhan yang beneran, yang betulan? A. Bapa, B. Yesus. Tadi Bang Andi sudah setuju kalau Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Berarti ada berapa? Ada berapa itu Tuhan? Kalau ditanyakan ada berapa itu Tuhan, kalau kita melihat secara fisik ya sudah pasti dua. Tetapi ini dua. Baik, dua. Ya. Baik. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa,
Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Waktu Yesus berdoa kepada Bapa itu menunjukkan relasi antara Bapa dan anak. Oke, saya nggak dengerin pertanyaannya. Bahasa Indonesia ini, dengerin bahasa Indonesia. Waktu Yesus berdoa, Yesus adalah A manusia, B Tuhan. Yesus yang adalah Firman yang telah menjadi manusia itu. Saya ulang bahasa Indonesianya. Bentar. Udah ada pilihan loh. Tinggal ini loh. Saya ulang bahasa Indonesia. Nanti saya tanya balik kamu bisa. Iya, tenang dulu. Ini bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia. Saya jamin. Iya bahasa Indonesia nih. Kalau saya tanya balik, dengerin bahasa Indonesianya. Ini bahasa Indonesia nih. Waktu Yesus berdoa, ya, Yesus adalah A manusia, B Tuhan. Pada saat Yesus berdoa, dia itu adalah Tuhan. Yang berdoa, ya. Yang Cukup. berdoa, ya. Cukup udah. Ya. Waktu Yesus berdoa, Yesus Tuhan. Ya, betul. Ya. Tuhan ini berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Bapa itu Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya, sang penguasa itu berdoa kepada Allah Bapa. Salahnya di mana? Jadi enggak. Gua nggak mempersalahkan lu, bro. Jadi menurut kamu Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalau dikatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan tidak pernah tertulis di dalam Alkitab itu. Kalau gitu saya mundurin lagi. Waktu Yesus berdoa, Yesus adalah A manusia, B Tuhan. Pada saat yang sama ketika firman itu menjadi manusia, dia dipanggil. Saya nggak nanya itu. Ini bahasa Indonesia. Waktu Yesus berdoa, Yesus adalah A Tuhan, B manusia. Dia yang sudah menjadi manusia, sebagai manusia dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dan itu berarti Yesus waktu itu menunjukkan relasi kasih. Ntar dulu saya nggak nanya untuk apa. Nanti saya tanya balik. Saya tidak tanya Yesus berdoa untuk apa. Saya tanya bahasa Indonesianya. Waktu Yesus berdoa, Yesus itu adalah A Tuhan, B manusia. Pada saat yang sama dia dipanggil Tuhan. Tuhan. Tuhan ini berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa itu Tuhan nggak? Bapa Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, betul. Betul. Ada berapa Tuhan? Kalau dilihat secara fisik, ya disebut ada dua. Tetapi oke, pintar, selesai. Pintar, selesai. Ada dua Tuhan. Lanjut, aku mau beli ini dulu, minyak rem, bentar. Jangan kabur, nanti saya bertanya balik. Aku mau pergi dulu beli minyak rem. Bentar. Boleh saya bertanya balik? Iya, 5 menit saya balik. Minyak rem. Kalau ditanya balik pasti mencret. Iya. Iya, nggak apa-apa. Aku mau beli minyak rem bentar, sebentar aja. Ya, ganti aja pemain. Iya, siapa lagi? Kalau tanya balik ya sudah pasti mencret, makanya Handi. Iya, silakan Ustadz Alif. Ustadz Alif, monitor. Mengenai konsep dosa ya, saya bahas dosa. Mengenai konsep penebusan dosa di dalam Islam ini seringkali mereka ini mengatakan bahwasanya di dalam Islam itu tidak ada yang menebus dosa. Betul tidak, Ustadz Alif? Hilang semua pasti, Bang. Karena pasti takut ditanya balik. Kalau ditanya balik, wah berat pasti. Suma aja. Wah pasti berat. Makanya mereka ini hilang semua. Kalau ditanya balik pasti mereka hilang. Rekam teman-teman, rekam. Ini Black Sweet dengan seketika mau bertanya itu mereka terdiam semua. Loh, mana ini?
Kalau nanya cepat, A B A B. Iya, kalau mau bertanya balik ya pasti kabur. Itu pasti, Bang. Serius. Karena mereka ini tidak bisa menjelaskan iman mereka sendiri. Pasti itu larinya ke Alkitab, Itu sudah pasti. Ya jelas, karena Alkitab yang bisa menjelaskan semuanya. Oh tidak, Bang, menurut mereka itu Al-Quran, Bang, yang bisa menjelaskan segala sesuatu. Itu Al-Quran. Betul. Coba itu Ustaz Alif. Ya, Suma, silakan Suma, open mic Suma. Nah, kabur satu persatu, kabur. Sudah pasti bertanya balik itu pasti mereka kabur. Satu sudah kabur, ya kan? Lihat nanti Suma nanti hilang lagi, nanti lihat. Iya, jadi sebenarnya Tuhan di dalam Islam itu lebih dari dua ya teman-teman. Yang dimana dia itu adalah 99. Itu baru pertama ya. Yang dimana dia itu belum disebut ada 20. Nah ini yang benar yang mana? Tuhan mereka ini ada 99 atau 20? Atau ada satu aja? Kan begitu? Kalau kita bertanya menggunakan pertanyaan yang sama. Dari tadi perasaan ngoceh terus sendiri loh. Halo. Ya silakan Ustadz Alim, silakan. Iya, kenapa? Kau itu kok kayak orang kosong. Waduh, baterainya lobet. Ya gimana? Dari tadi saya itu merespon omongan Anda. Nggak ada suaranya Ustadz Arif, ini hilang tadi Ustadz. Ini sekarang ada ya? Ya ada. Oke. Nggak panjang itu. Itu kerekang. Oh ya, siap. Ya gimana? Ada itu 18 meter. Gimana? Iya, mengenai penebusan itu bagaimana kemudian Islam ini tidak meyakini bahwasanya ternyata di dalam Islam itu ada yang namanya itu konsep penebusan juga. Oh, boleh dijelaskan di mana ya manusia di dunia ini ditebus dosanya, bagaimana cara ditebus dosanya? Coba Ustadz Alif suaranya di dalam Islam tertulis di dalam Al-Quran. Aduh, Suara Ustadz Alif putus-putus, Ustadz. Perbaiki dulu, Ustadz. Maksudnya diperbaiki dulu, Ustadz, suaranya. Halo. Iya, sudah baik. Ya, sudah. Okay. Ya, di dalam ajaran Islam setiap dosa itu ditanggung masing-masing, diselesaikan masing-masing. Jadi umat Islam di muka bumi ini mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Begitu itu di dalam Islam. Itu perkataan siapa? A. Nabi, B. Allah. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan ala tajiru wajratu wajra ukhra gitu kan, dan banyak ayat juga yang menjelaskan itu ada ya. Iya, coba apa yang mau kau ketahui? Coba buktikan. Ayo, gini loh, saya itu gini, jangan terlalu lama pemanasan. Saya kasih tahu ya, jangan terlalu lama pemanasan. Cepetanlah kalian itu, jangan malu-malu. Apa yang mau kau serang kepada kami? Saya tunggu, cepetan, der gitu loh. Keburu habis paketku. Gini Ustadz Alif, biar saya itu tahu persis. Oh ternyata Allah ini berkata kalau manusia itu menanggung dosanya masing-masing. Itu tertulis dalam kitab apa itu, Bang? Biar saya itu menyerangnya itu langsung mencret gitu, Bang. Astagfirullahaladzim. Di dalam surah An-Najm ada, makanya itu bagian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika di dalam surah apa, Bang? Ayat 21, 22, 23 saya ingat tuh ya. Benar nggak, Gus? Ala tajiru wajratu wajra. Wah, Abang ini menjelaskan. Abang, teman-teman Islam ini kayak begini, teman-teman. Mereka ini bertanya, tetapi mereka ini tidak tahu. Apa yang kau bilang? Aku sudah sebutkan ayatnya. Makanya di dalam surah Al-A'la ketika ya ayat Al-Quran menyebutkan
38 ya. Nah, ketika Al-Quran menyebutkan inna hada lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, ajaran tentang Rasulullah tentang mensucikan hati, aturan tentang bagaimana perbuatan itu sudah diajarkan oleh Allah dan kepada para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, di antara ajaran Nabi Ibrahim apa itu? Jelasnya suara Ustadz Alif putus-putus Ustadz. Suara Ustadz putus-putus Ustadz. Aduh, ini gimana ya cara diskusi dengan Islam ini? Mereka kalau kita bertanya itu mereka sengaja ngelek. Sabar, cendol, sabar lu cendol. Oke. Lagi diisi nih kuotanya, ini kita lagi di jalan. Dasar kau cendol. Iya, minta maaf Bang, minta maaf. Diam kau, diam dulu. Ini usul apa maksudnya? Penubusan dosa lo. Oh, udah sampai ini. Kan udah belajar berpuasa. Udah, diam dulu kau. Siap Bang. Jadilah anak yang baik. Siap. Kita lagi di jalan ini soalnya. Dasar kau cendol basi. Tuh Bang, nunggu. Minta maaf Bang. Bos mau ini ya. Sabar. Oke. Diam dulu. Kakek kau. Baik sih di sodok baik sih. Dari semalam lo ngeyel cendol. Tidak dapat berhubungan. Cing, sabar. Coba ke saya Ustaz. Pasport sifon 6. Kita lagi di jalan ini, habis dari pesantren mualaf, satu kampung mualaf, gara-gara si cendol ngeyel. Galaxy sifon 6. Jadi pada mualaf. Oh ya. Wafi 1-5. Makanya jangan ngeyel kau cendol. Jadi banyak yang mualaf tuh gara-gara lu. Udah nyambung Ustaz Alif. Kalau kita pakai ayat, pakai data, emang si cendol cuma pakai congor. Ya. Udah ya. Minta maaf Bang. Oke, Pak. Sorry ya, lagi Tapi di jalan. saya tahu Bang, forum debat ini tadi sarkas ya teman-teman. Dan baik lain semuanya, lanjutkan. Ya, sudah saya jawab berkaitan dengan bagaimana dosa ditanggung masing-masing. Sudah saya sebutkan. Astagfirullahaladzim, volume. Udah jelas, pinter sekarang. Kalau di dalam ajaran Islam sudah dijelaskan bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, alias dosa ditanggung masing-masing. Itu ajaran di dalam Islam. Artinya tidak ada penebusan dari api neraka begitu ya Ustaz? Setiap orang ditanggung masing-masing. Udah saya jawab. Kamu bilang aja itu nanti ada hadis orang Yahudi jadi tebusan umat Islam masuk neraka gitu. Ya, betul. Saya bacakan boleh? Boleh saya bacakan? Tadi mereka mengatakan tidak ada ngomong ke sana, ya. Ya, saya bacakan ya Ustadz, boleh? Katanya di Islam itu dosa ditanggung masing-masing, tidak ada tebusan. Tapi kok ada hadis setiap umat Islam orang nanti dosanya akan ditebus orang Yahudi, gitu. Orang Yahudi akan masuk neraka. Sudah dijawab. Gitu Sudah dijawab Bang. Makasih. Artinya apa Bang? Ada penebusan atau tidak adanya penebusan di dalam Islam sebenarnya? Nah, baru aku udah bukain pertanyaannya gitu, makanya aku bilang ajak cepet-cepet gitu. Nah, ya, jadi saya bacakan dulu Bang, biar teman-teman itu bisa paham apa yang kita maksudkan. Monggo, ya. silahkan bacakan ya. Ini hadisnya sohih. Ya, aku udah bukain jalan hadisnya. Silahkan sebutkan. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Tahlal bin Yahya dari Abu Burdah dari Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan
orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Diam. Kemudian, bukan silalahi, sallallahu. Kok silalahi? Sallallahu. Oke, saya ulangi. Sallallahu alaihi wasallam. Kok silalahi? Ya, sallallahu. Dasar cendol kau. Oke, boleh saya teruskan membacakan? Balik lagi. Boleh saya terus membacakan, Bang, biar diskusi kita jangan berhenti di sini. Ya, jadi saya bacakan ya, teman-teman. Jadi begitu, memang harus pelan-pelan kalau dengan Islam. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan orang Yahudi ataupun orang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, dengar, Allah berkata nih, inilah penebusmu dari api neraka. Jeder, selamat datang di kesesatan yang nyata. Selamat datang di kebenaran dan kesesatan yang nyata untuk konten. Anda sudah tahu sekarang kalau kalian nanti di alam akhirat, kalian itu akan menjadi penghuni neraka. Itu bukan karena isi Islam. Pertanyaan saya, Ustaz, jangan kabur kemana-mana. Kenapa? Jangan kabur Anda kan sudah bangga. Ustaz Alif. Anda sudah bangga barusan bacakan sebuah hadis bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani akan menjadi tebusan umat Islam nanti di alam akhirat, yaitu menjadi penghuni neraka. Anda sudah bacakan hadisnya dengan bangga. Ya, saya juga bangga sebagai Muslim menjadi ahli surga, dan kau sudah bangga mengucapkan hadis itu sebagai ahli neraka, gitu loh. Oke, baik. Kita kembali. Kenapa ada hadis demikian? Pertanyaan awal, boleh? Sebentar. Anda sudah bangga dengan hadis kami. Hadis Nabi kami tadi Anda percaya kan? Anda percaya kalau kalian itu nanti menjadi penghuni neraka, gitu loh. Nah, ini selaras dengan Al-Quranul Karim. Kalangan Yahudi Nasrani yang mana? Nah, di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuh, jadi kategori orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, kalangan Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menyembah anak orang, itu finari jahannam, di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa dikatakan seburuk-buruknya makhluk? Karena semonyet-monyetnya monyet tidak pernah menuhankan anak monyet, tetapi Anda manusia yang sudah diberi akal sehat dan untuk berpikir malah menuhankan anak orang yang pernah dan pernah pipis. Itu makanya dikatakan syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Dan Anda tadi sudah bangga kalau kalianlah memang yang akan menjadi penghuni neraka. Saya bangga menuhankan Yesus yang tidak berdosa. Bentar, Jenny, bentar, Bang, bentar. Biar saya lagi yang ngomong. 1 menit, 2 menit aja. Karena menurut saya Ustadz Alif ini mau melebar kemana-mana ya. Kita harus kembali ke konsep penebusan di dalam Islam, yang dimana saya bacakan lagi ya, dalam surah Al-An'am ayat 164. Di sini begini, Allah bilang begini dengan bangga nih. Bentar, channel kali pernah benar. Bentar. Ya, sambil kan Ustadz Alif sambil dengar juga, Bang. Di bawah pada bilang suruh keras dikit. Kena report Ustadz Alifnya ditombak sama tentara Romawi. Iya, kita kan bahasnya konsep penebusan. Diam. Channel, diam. Oke, silakan dikasih naik. Silakan. Mute dulu. Nanti lari satu-satu, saya yakin malam ini. Mute dulu. Bisa di mute gak lo? Nah gitu, anak yang baik harus nurut sama orang tua. Nanti gua kasih gula biar enak cendolnya. Bentar, tunggu Ustadz Alif. Moderator, monitor, saya lagi nyetir, nggak bisa lihat partisipan. Sabar ya, sabar. Ya, sambil tap-tap layar teman-teman ya, biar komalnya kuat ya. Masya Allah, keren ya.
Kompak banget teman-teman ya. Masya Allah tadi ada satu kampung yang mualaf semua teman-teman, gara-gara ngedengerin si channel debat ya teman-teman. Channel kan suka muter-muter, kok gini ajaran Kristen. Nah jadi pada mualaf tuh teman-temannya ya. Satu kampung tadi, Masya Allah, keren. Gara-gara nonton si channel sama si Edis duet. Jangan suka nipu terus bang, jangan suka nipu terus. Tunggu ya, sabar Ustaz Alif lagi ganti akun ya. Tadi udah bikin 10 akun tadi. Aku udah request kan? Udah request, Ustaz Alif udah request moderator, tolong dinaikin. Moderator. Ini moderator pada kemana sih? Mana Ustaz Alif? Wah, pada tidur. Bunda Rahmat tidur Apa berarti. namanya akunnya? Oh, ya. Alif 01. Oke, Malah Ustaz Wapi yang naikin. Wah, ini benar-benar moderator nih. Ya Ustadz Alif, saya follow ya Ustadz Alif, biar Ustadz jangan kena banned lagi. Saya follow Ustadz Alif dulu. Subhan. Ya, saya itu lagi mengatur posisi di mana keberadaan umat Islam nanti dan di mana keberadaan orang-orang musyrikin nanti. Ya, Anda tadi dengan bangga anehnya itu bukan pertanyaan saya, Bang. Ya, Anehnya gimana? itu bukan pertanyaan saya. Anehnya itu bukan pertanyaan saya. Maksudnya bukan pertanyaan saya gimana? Saya kan menanyakan sesuai dengan pernyataan Alif, bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan umat manusia itu menanggung dosa masing-masing, kan begitu Ustadz Alif. Di dunia ini betul. Setiap pelan-pelan ya, Black pelan. Dengerin Bentar, biar saya habiskan narasinya saya, biar Ustadz Alif paham. Boleh? Iya, kita TikTok begini. Enggak, paham. saya habiskan dulu narasi saya, Ustadz Alif. Boleh? Sebelum Anda buka TikTok pun saya udah paham kamu Ya, itu mau silakan. bicara apa. Gitu loh. Makanya kita tektokan aja. Ya, itulah tadi saya bilang, di dalam ajaran Islam, ketika kita hidup di muka bumi ini, setiap perbuatan kita itu ditanggung masing-masing. Umat manusia itu, ya, manusia pertama itu kan berada di surga awalnya, Nabi Adam alaihissalam. Jadi penghuni abadi, ya, penghuni surga abadi itu manusia, dan manusia hakikatnya adalah makhluk surgawi karena dia akan kembali ke surga sebagaimana manusia pertama. Nah, Anda ketika keturunan Adam di muka bumi ini yang Putus-putus, Ustadz Alif. kosong melongpong jatah Anda. Aduh. Ini saya bawa narasi. Cek. Ya, lanjut. Ya, lanjut. aman ya. Nah, jadi jatah surga manusia, Anda orang musyrikin, Anda sekarang kalau beriman, maka jatah surga Anda nanti itu ada. Tapi karena Anda tidak beriman, jatah surga tidak kau ambil, Anda memilih menjadi penghuni neraka, maka jatah surga Anda ditempati oleh kami. Nah, kami umat Islam, ya, di surga nanti. Ini kan pembahasannya konteksnya di surga nanti. Kami umat Islam, Konteksnya ya, bukan di surga nanti, Bang. Konteksnya penebusan dosa. Loh, yang hadis yang sedang kau bawa itu tentang nanti di surga di alam akhirat. Bagaimana tempat kembalinya? Hadis yang Anda sebutkan tadi itu posisinya di mana? Aduh, Ustadz Alif, ini Ustadz Alif mau berdiskusi atau gimana nih? Loh, saya tanya, hadis yang kau sebut tadi itu keadaan di mana? Saya tidak bertanya keadaan itu di mana. Itu bukan bertanya. pertanyaan saya. Itu tetapi saya membuat pernyataan. Beda pertanyaan dengan beda pernyataan. Pernyataan saya mengatakan bahwasanya. Sekarang saya tanya sama Anda, hadis yang tadi Anda sebutkan itu konteksnya keberadaan manusia di mana? Ya betul, karena baru betul, pertanyaan memang betul. Saya bertanya. Ya betul. Pertanyaannya Bang Alif itu memang betul. Manusia di mana? Di neraka. Tetapi kenapa alasan manusia ini di neraka? Karena itu ada kan peristiwanya. Dengerin ya, Betul. dengerin. Oke, dengerin. Saya udah jelaskan dari tadi loh.
ketika konteks kehidupan kita di muka bumi ini, setiap perbuatan itu ditanggung masing-masing dosanya, ya kan? Nah, tapi kok ada penebus? Kehidupan nanti di alam sebentar. Nah, kehidupan nanti di alam akhirat, ya, kehidupan nanti di alam akhirat. Alam akhirat itu adalah di mana kita sudah melewati fase alam dunia ini. Ya, kita nanti akan dibangkitkan kembali. Pertanyaannya, Ustaz Ali, sebentar, biar kamu cerdas, sebentar ya. Kita nanti akan hidup kembali, dibangkitkan kembali, sebagaimana Yesus juga pernah mati dan dibangkitkan kembali dalam iman Anda, kan gitu. Nah, ya, kehidupan di alam itu bukan pertanyaan nanti, saya. itu baru nanti ada keterangan, begitu. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, dari kalangan orang menyekutukan Tuhan, dari kalangan ahli kitab, di mana ahli kitab adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka mereka itu tempat kembalinya di neraka. Loh, kami kan umat Islam, nanti masuk surga. Kalau ada dosa nggak mungkin dibawa ke surga. Dosa itu tempat kembalinya di neraka. Kau kan nanti mau ke neraka, ya dititipin lah dosanya ke kalian, bawa tuh ke neraka sekalian, gitu loh. Oke, paham baik. nggak? Paham. Jawabannya, jawabannya ada penebusan atau tidak ada penebusan? Silakan. Iya, kalian itu nanti ditebusnya nanti di alam akhirat, karena kalian memilih. Jawab aja, ada penebusan di dalam Islam atau tidak ada? Silakan jawab aja. Iya. Jangan takut. Iya, di alam akhirat nanti itu. Saya tidak bertanya di alam akhirat kenapa. Yang saya tanyakan ada penebusan atau tidak? Aduh, iya, ada di sih? alam akhirat. Dosa kami itu diberikan kepada Anda karena Anda sudah menjadi penghuni neraka. Pertanyaannya, ada penebusan atau tidak ada penebusan? Aduh. Iya, adanya nanti di alam akhirat. Sudah saya kasih tahu. Kenapa adanya di alam akhirat? Al-Quran sudah mengatakan karena model ente-ente yang menuhankan anak orang itu memilih menjadi penghuni neraka. Sementara surga itu bukan tempat orang berdosa. Ketika Allah itu bukan pertanyaan saya, Ustaz. Aduh. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya ulangi. Orang kafir yaitu di neraka. Saya ulangi nih, Ustadz Alif, pertanyaan saya biar Ustadz Alif paham dengan apa yang saya tanyakan, jangan melebar kemana. Jadi begini, di dalam surah Al-An'am 164 ya, di sana dikatakan setiap perbuatan dosa itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Ini di dalam Al-Quran nih. Tetapi perkataan Nabi ada penebus. Artinya apa? Ada penebus itu tidak ditanggung oleh diri sendiri. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah ada konsep penebusan atau tidak di dalam Islam? Dijawab, silakan. Sudah saya jawab ya. Dosanya orang beriman di alam akhirat nanti itu ditebus, diberikan kepada orang kafir. Kan sesuai dengan hadis yang kau bawa. Mengenai kehidupan di dunia ini, sebelum kita kembali ke alam akhirat, perbuatan kita ditanggung masing-masing. Ente memilih menjadi orang kafir, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dari kalangan musyrikin, kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka kafir, saya turun aja, mereka menjadi ini nggak nyambung. neraka. Saya turun aja, Ustadz. Saya turun aja, Ustadz. Nggak nyambung. Turun lah, kalau kau mau pilih turun, sudah ku jawab berkali-kali. Sudah ku jawab. Ada atau tidak? Saya kasih opsi nih, ada atau tidak? Ada penebusan atau tidak di dalam Islam? Oke, sudah saya jawab. Yang ditebuskan dosanya umat Islam diberikan kepada orang kafir, ada nanti di neraka. Tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Tidak mampu. Ya, saya turun. Makasih. Bikin malu. Turunlah kau. Bikin malu. Tidak mau ngerti pula. Anda itu mau maksa agar kami tidak menyebut alam akhirat. Pinginnya cuma kata ada. Sudah saya jawab ada. Berulang kali saya sebutkan, kan gitu. Dan konsepnya di dalam Islam itu logis. Kenapa logis? Begini loh, pertanggungjawaban kita di muka bumi ini, ya kan, apa yang kita berbuat itu akan dipertanggungjawabkan. Ada di mana untuk kalangan orang-orang kafir, baik orang musyrikin, orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, itu kan mereka tempat kembalinya di neraka, abadi di sana, seburuk-buruknya makhluk. Maka dosa ketika ada umat Islam yang berdosa ditimpakan kepada mereka, karena nggak mungkin orang-orang yang ada dosa
masuk ke dalam surga. Nggak mungkin. Surga itu tempat yang bersih. Sampai pernah itu. Yang beak suara gitu. Suaranya sampai pernah Australia. Si channel emang modal congor dari kemarin. Tapi sama saya nurut ya. Kalau suruh diam. Dia kenapa nggak mau saya melanjutkan narasi? Karena dia udah ketakutan ketika ditanya balik. Jadi ya sudah memang begitu kan. Ketika ada hadis Rasulullah, ya sudah, kita kan terima hadis Rasulullah itu. Monggo silakan. Dosa ya, karena orang-orang kafir itu kan akan menjadi penghuni neraka dan mereka membawa dosanya. Ketika Allah Maha Pengampun dan akan memasukkan orang beriman, tentu orang beriman ketika memasuki neraka, memasuki surga, dia tidak membawa dosa gitu loh. Sebenarnya nanti panjang, kadang tempo hari saya pernah baca juga, ada dzikir fida juga namanya ya Gus. Cuman saya nggak mau terlalu jauh juga lah bahasannya, biarin aja. Minum dulu Tan. Bukan permen tolak angin. Si Borokokok dia, kenapa dia memilih mundur, nyerah? Karena dia takut ditanya balik. Ya, ketika ada di dalam Islam sebuah ajaran, sebuah hadis yang menyampaikan, ini sambil nunggu yang lainnya, hal yang sangat logis dipertanyakan sedemikian rupa, dibikin tidak logis. Kenapa? Karena sulitnya mencari kesalahan di dalam ajaran Islam. Padahal kalau dia tadi si Oten itu mempertanyakan tentang konsep dalam Islam, dia mempertanyakan bahwa sesuatunya ajarannya itu tidak logis, berarti lebih tidak logis lagi ketika kita buka ajarannya tentang bagaimana penebusan dosa yang dikarang oleh Oten bukan dari ajaran Yesus. Kenapa demikian? Oh iya, nggak mungkin lah. Coba Tuhan turun ke bumi, jadi bayi, dididik, diurus, dibesarkan, udah besar untuk ditumbalkan, mati digantung di kayu salib, habis itu jadi ajang penebusan dosa. Nggak masuk akal. Padahal ajaran para nabinya di dalam YSG 18 nomor 20 sampai 23 juga sudah dibahas. Setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Anak tidak akan menanggung dosa ayahnya, begitu juga ayah tidak akan menanggung dosa anaknya. Ketika seseorang bertobat dari perbuatan dosa, melakukan ketetapan Tuhan, dosanya akan diampuni oleh Tuhan, tidak akan diingat-ingat lagi. Dia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Itu firman Tuhannya. Nggak ada konsep penebusan dosa. Di muka bumi ini memang tidak diajarkan konsep penebusan dosanya. Semuanya ditanggung masing-masing gitu. Dasar Oten. Bolong. Burak buah siapa kata? Buah siap. Tiga kali tukar sabrak ke Palembang. Balik-balik mau budak tilu. Namun mau budak balik dua, kan itu saya belinya nih jadi. Buah siap. Aduh, hai. Astagfirullahaladzim. Mana Otennya naikin lagi guys. Islam semua. Iya. Emang udah punah sih. Tadi aja satu kampung mualaf guys di Banten. Allahu Akbar. Beneran nih, kadang-kadang bingung sih sebenarnya sama Oten. Ketika di dalam ajaran Islam itu kan sesuatu yang sudah logis pun dibikin tidak logis. Loh, tadi dia bangga loh. Makanya tadi kan dia malu-malu untuk ke hadis itu. Ya saya cuma percepat aja biar gak kelamaan. Langsung aja bawa ke hadisnya. Tapi dia akhirnya bangga. Kena penot lagi. Bisa report lagi guys. Habis lah akunku. Habis akunnya. Ya San, besok HP-nya saya pakai San. Berarti seneng dia. Bisa saya pakai buat depan besok. Bisa dipakai sudah San. Habis akunku. Habis akunnya. Bikin lagi gampang.
Bikin baru, nanti tinggal minta di follow ke teman-teman. Kok peringatannya langsung amat ya, nggak dikasih jeda ya? Tadi kan udah kena. Ustaz, emailnya nanti yang dia. Pakai nomor HP aja biar aman. Emailnya beda. Pakai nomor HP, kayak saya ini kan nomor HP nggak kena kan. Aman. Sahabat diskusi yang berbahagia, demikian diskusi lintas agama ini saya sajikan. Semoga bermanfaat, menambah literasi untuk mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala Sang Maha Pencipta, dan menginspiratif bagi saudara-saudara kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.